warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat senikmat-nikmatnya, yang mengizinkan apapun segala yang terjadi dalam kehidupan kita, karena ketika kita memaknai bahwa kejadian itu semuanya berasal dari Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak terkira. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Masya Allah, alhamdulillah di sini sudah bergabung 6 orang ya. Ada Mbak Aziza, Mbak Ida, dan juga Mbak Lila. Insya Allah mudah-mudahan nanti teman-temannya nambah lagi. Nah ini alhamdulillah nambah satu lagi Mbak Ulfa. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi dan Allah izinkan materi pada malam hari ini bisa menghujam ke dalam hati kita, Mbak Umira terutama, dan juga teman-teman semuanya. Baik, langsung aja ya. Jadi pada malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama mendiskusikan tentang the power of letting go atau kekuatan melepaskan kayak gitu. Kenapa tema ini menjadi sangat penting? Karena dari satu konseling ke konseling yang lainnya banyak yang akhirnya banyak yang bercerita dan kemudian Mbak Umira itu menyimpulkan bahwa permasalahan terbesar dari kita sendiri gitu ya, permasalahan terbesar dari orang-orang itu sebenarnya bukan masalah itu sendiri gitu. Misalnya ada teman-teman yang kemudian diuji dengan permasalahan perpisahan. Boleh? Yang bersuara dulu boleh? Oke. Ada teman-teman yang diuji dengan belum menikah. Ada teman-teman yang diuji dengan mertuanya. Ada teman-teman yang kemudian diuji dengan perekonomiannya dan seterusnya. Sebenarnya inti permasalahan itu bukan ada di sana gitu, bukan ada di kejadiannya itu. Tapi ternyata justru inti permasalahannya itu adalah belum inti sih ya, belum inti. Tapi lapisan pertama itu adalah bagaimana kita merespon kejadian yang datang dalam kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan itu tadi kita respon dengan cara seperti apa gitu. Dengan cara fight atau flight gitu ya. Nah, tapi di antara fight atau flight itu ada yang namanya surrender, ada yang namanya berserah. Dan ternyata kekuatan dari berserah, kekuatan dari letting go, itu ternyata sangat besar sekali. Kalau beberapa kali sempat teman-teman yang sempat ikut Islamic Healing gitu ya, sempat dibahas berkaitan dengan kekuatan dari melepaskan, kekuatan dari berserah, maka ketika kita sudah sampai pada level berserah, maka di titik itu keajaiban Allah itu akan terjadi gitu. Jadi bukan hanya sebatas penyikapan atau penyelesaian permasalahan, tapi juga mengundang keajaiban, mengundang pertolongan Allah ketika kita sudah sampai pada level berserah itu. Dan setiap manusia, setiap orang pada dasarnya diuji untuk sampai pada ahsanu amala gitu. Kalau dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan dan Allah menciptakan hidup dan mati ayat 2 ya. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya gitu. Dan sebaik-baik amal itu adalah ketika kita itu ridho gitu ya, ketika kita berserah, ketika kita memiliki mindset yang positif terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita gitu. Walaupun rasanya tuh ya ampun kok berat banget gitu ya. Rasanya itu kok sulit banget untuk dihadapi, tapi ketika kita punya mindset yang positif,
ketika kita punya keyakinan bahwa ini semuanya dari Allah dan Allah tidak mungkin akan memberikan satu kesulitan kecuali Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain, maka disitulah amal kita akan menjadi amal yang sholih atau ahsanu amala tadi gitu. Sehingga inti dari penyikapan, inti dari respon kita dari cara kita merespon masalah itu adalah ada pada mindset, satu mindset, dan juga yang kedua itu adalah heart set kita gitu. Oke, Mbak Cela boleh langsung dibuka. Oke, ini Masya Allah salam kenal ya teman-teman yang baru bergabung. Ada Mbak Aziza. Mbak Aziza kayaknya belum pernah ketemu ya. Kemudian Mbak Ida Cirebon ini, oh Masya Allah, selalu hadir di webinarnya RFT. Mbak Lila ini Mbak Lila bukan ya? Masya Allah, kita ketemu di Zoom ya. Terus tadi ada satu lagi Mbak Ulfa. Mbak Ulfa kayaknya keluar ya. Oke, mudah-mudahan nanti Mbak Ulfa masuk lagi. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya Mbak Umira minta maaf karena belum sempat mengedit PPT yang ditayangkan hari ini karena keterbatasan waktu, jadinya belum bisa mengedit gitu ya. Tapi nggak masalah, nanti kita kita sambung-sambungin gitu. Oke, buka PPT dulu. Alhamdulillah sudah nampak di layarnya teman-teman ya. Langsung aja di slide kedua. Nah, teman-teman semuanya, kalau di slide pertama tadi itu ada balon yang digenggam ya. Oh, boleh deh ke slide pertama dulu. Di slide pertama ini ada gambar balon yang sedang digenggam gitu ya. Nah, kita bisa melihat ada seorang perempuan menggenggam balon itu tadi yang sebenarnya balon itu tuh pengen terbang gitu. Ketika seorang perempuan itu menggenggam erat tali yang kemudian mengikat balon-balon itu tadi, maka tidak menutup kemungkinan tangan dari perempuan itu akan terluka gitu. Bisa jadi berdarah, bisa jadi merah-merah, ruam-ruam, dan bahkan tangannya itu akan sakit gitu ya. Tapi ketika balon tersebut dilepaskan, ketika beban-beban hidup itu dilepaskan, maka tali itu tidak akan melukai, tidak akan menyakiti tangan dari perempuan tersebut. Gitu. Next. Kemudian berikutnya seorang psikolog senior namanya itu adalah David R. Hawkins ya, dalam sebuah bukunya beliau menuliskan letting go atau kalau bahasa kita itu melepaskan gitu. Nah, jadi ternyata kekuatan melepaskan ini sangat sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa sekali, sehingga beliau itu mengatakan bahwasanya dalam bukunya itu kekuatan tersembunyi di balik sikap pasrah, di balik sikap berserah gitu. Jadi kadang kita itu memiliki sebuah paradoks ya. Paradoks itu kalau dalam kitabnya Syekh Taqiyuddin Anabani ada mazhab Jabariyah, ada juga mazhab Mu'tazilah gitu. Kalau Jabariyah itu cenderung berpasrah, kalau Mu'tazilah itu cenderung bekerja keras tapi nggak berserah gitu. Artinya kalau berpasrah itu ya udah dia nggak bekerja keras, nungguin nungguin nanti rezeki datang sendiri, nungguin keajaiban itu datang sendiri, nungguin nanti permasalahan itu selesai dengan sendirinya. Atau sikap yang berikutnya yaitu adalah sikap fight gitu. Fight itu adalah menyelesaikan dengan bekerja keras, bersungguh-sungguh mencari solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, balik lagi, Islam itu memiliki kekuatan yang di tengah-tengah itu, yaitu adalah kekuatan berpasrah atau kekuatan berserah, yang tentu saja kalau kita dalami lagi, berserah ini bukan berarti kita berdiam diri gitu ya, berdiam diri dari apapun yang sedang kita alami. Orang-orang merasa bahwa berserah itu ya sudah ya sudah melepaskan, tapi lebih dekat kepada putus asa gitu. Tapi sebenarnya kekuatan dari berserah ini memberikan satu dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Next, lanjut. Berikutnya, nah, teman
manusia itu memiliki hasrat gitu ya, memiliki hasrat yang pertama tidak pernah puas terhadap apa yang kemudian ada di dalam kehidupannya gitu ya. Tidak pernah merasa cukup dan pokoknya harus memiliki apapun yang dia inginkan. Ini adalah hasrat atau fitrahnya manusia gitu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa cukup seandainya kemudian dia itu tuh diberikan satu gunung emas, maka dia tidak merasa cukup sampai kemudian dia ingin memiliki gunung emas yang berikutnya gitu. Apa yang kemudian membuat dia itu merasa cukup? Yang membuat dia merasa cukup itu adalah ketika mulutnya itu sudah dimasuki tanah gitu, sudah disubal oleh sudah apa ya namanya dimasuki tanah itu kan artinya sudah mati gitu ya, sudah dikuburkan, maka dia sudah merasa apa namanya merasa cukup itu. Tapi sifat dasarnya manusia itu adalah ingin gitu. Makanya ada satu istilah yang kemudian menyiratkan atau mendeskripsikan hasrat manusia ini tadi, yaitu adalah keinginan untuk mengontrol. Jadi menjadi satu fenomena yang sangat unik yang terjadi hari ini bahwa manusia itu pengen mengontrol segala hal. Apalagi ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga pengen anaknya itu harus begini, pengen anaknya itu harus begini, pengen suaminya itu harus begini, kemudian kepengen keluarganya itu harus jadi begini-begini kayak gitu. Sebentar, ini kenapa kepala Ade malah kelihatan, Mbak Mimi nggak kelihatan ini. Geser. Oke. Nah, itu ya. Jadi hasrat manusia yang tidak pernah cukup, tidak pernah puas, pokoknya harus punya. Nah, mindset seperti ini biasanya akan mengantarkan kita kepada kepuasan gitu. Ya, Bibi boleh pencet ini. Nah, lanjut. Sabar. Oke, di situ sudah nampak ya. Jadi ternyata teman-teman semuanya hasrat manusia itu atau apapun nggak bisa buat ini. Oke, jadi hasrat itu tadi berupa sebenarnya kalau kita kuliti dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita kupas seperti kita mengupas kulit bawang, maka di situ akan kita temukan beberapa ketakutan gitu. Ketakutan yang pertama itu adalah di sini aku tak mampu ya, di situ nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena fontnya sama warnanya. Jadi ketakutan yang pertama itu adalah ngerasa bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua itu adalah fear of doubt. Fear of doubt itu artinya adalah keraguan-raguan. Kita merasa ragu dengan kita sendiri, kita merasa bahwa kita tidak mampu dan seterusnya. Kemudian fear of change gitu. Aku tidak mampu berubah. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada teman-teman itu bercerita gitu. Bukan teman-teman ya, ada salah satu klien yang bercerita kalau sebenarnya dia itu takut untuk memulai kehidupan yang dia itu sudah settle di situ, sudah berada di zona aman itu. Jadi teman-teman semuanya ketika mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang diuji dengan perceraian. Sebenarnya ketakutan teman-teman itu adalah ketakutan ketika kehidupan teman-teman itu berubah. Yang tadinya itu memiliki pasangan, kemudian setelah bercerai itu kemudian tidak memiliki pasangan. Nah, perubahan-perubahan hidup ini yang kemudian membutuhkan adaptasi, membutuhkan kemampuan untuk bertahan, dan ketika ada pikiran bahwa kita tidak mampu untuk menjalankan kehidupan kita yang tiba-tiba berubah tadi, dan itu digenggam, maka proses adaptasi itu akan menjadi lebih lama. Gitu. Kemudian tadi fear of doubt, kemudian fear of change, kemudian fear of failure. Takut akan kegagalan, padahal belum dicoba gitu, belum pernah dicoba
belum pernah nyobain gimana rasanya ketika kita dikasih insight baru, tapi sudah tertanam di kepala kita. Dan anehnya ternyata ketakutan-ketakutan tadi, ketakutan akan keraguan-keraguan terhadap diri kita sendiri, ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kegagalan, itu digenggam erat gitu. Yang dimana ini adalah ciri-ciri otak reptil. Ciri-ciri otak reptil itu atau otaknya hewan itu adalah dia menggenggam erat sesuatu yang kemudian membuat dia takut sehingga dia akan melawan ketika dia merasa berada dalam ancaman gitu. Dari situ kemudian termanifestasikan dalam kalimat aku nggak akan melakukan ini supaya tidak terjadi ini. Aku tidak akan melakukan begini supaya tidak terjadi begitu. Dua hal ini tadi, ketakutan dan juga tidak akan melakukan sesuatu, itu dipertahankan, digenggam dan dipertahankan. Nah, teman-teman semuanya, ternyata yang membuat kita sulit untuk melakukan letting go atau sulit untuk berpasrah itu sebenarnya adalah karena dua hal ini tadi. Menggenggam sesuatu, menggenggam ketakutan, atau kemudian mempertahankan ego. Sebenarnya kan ketika kita mengatakan bahwa aku tuh nggak bakalan begini, aku tuh nggak bakalan melakukan apa ya, contohnya itu aku nggak bakalan menghubungi orang tersebut, ya misalnya gitu ya, aku nggak bakalan menghubungi orang tersebut karena dia itu sudah menyakiti aku duluan, dan itu dipertahankan. Itu sebenarnya sumbernya dari ego kita yang kemudian terluka sehingga mempertahankan kalimat-kalimat ini tadi gitu. Next, lanjut. Nah, dan kemudian ketakutan itu termanifestasikan menjadi sebuah bayangan yang sifatnya itu adalah irasional, sifatnya itu adalah tidak nyata. Faktanya kemudian ketakutan kita itulah yang kemudian membentuk sebuah kekuatan pada pikiran kita. Jadi ketika Umi Rosa sering mengatakan ada maklumat error gitu ya, pada pikiran kita atau ada informasi yang error pada pikiran kita, pada dasarnya sumber dari ketakutan itu, sumber dari maklumat error itu adalah perasaan ketakutan kita akan perubahan hidup, perasaan takut kita akan perasaan takut kita akan keraguan-raguan terhadap diri kita sendiri, dan juga perasaan kita akan kegagalan-kegagalan itu. Dan ternyata pikiran-pikiran atau pola pikiran seperti itu atau mindset seperti itu memberikan impuls gitu, memberikan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Nanti kita bisa lihat bagaimana tekanan itu akan mempengaruhi yang pertama, kesehatan kita. Next. Selanjutnya, nah, kemudian penekanan atau depresi dan penahanan atau supresi itu yang kemudian kita rasakan akan membentuk sebuah kecenderungan, karena kan tadi sumbernya ketakutan ya, sumbernya ketakutan, kemudian berubah menjadi tekanan dalam kehidupan kita, tekanan dalam diri kita, dan manifestasi dari tekanan itu adalah kita lebih cepat marah, kemudian perubahan suasana hati, kemudian tegang pada otot leher dan punggung, sakit kepala, kram, gangguan menstruasi, kolitis, gangguan pencernaan, insomnia, hipertensi, alergi, dan kondisi-kondisi somatik lainnya. Teman-teman semuanya boleh percaya atau tidak, pada dasarnya ketika kita menekan diri kita, memberikan tekanan pada pada hati kita, maka secara tidak sadar kita itu akan menekan yang lainnya. Gitu. Contoh misalnya gini, ketika kita menjumpai anak kita itu badannya kurus gitu ya. Kemudian kita mendengar tetangga tuh, badan anak kamu kok kurus banget, kayak gitu. Jangan-jangan stunting, jangan-jangan anak kamu itu nggak doyan makan, jangan-jangan kamu nggak kasih makan, dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya kita bisa menimbulkan dua respon tadi, fight atau flight. Fight
itu bertarung atau kemudian fight atau fly gitu. Fly itu adalah menyerah gitu. Nangis di pojokan, kemudian nggak melakukan apa-apa gitu. Atau kemudian fight yang dimana fight ini bisa bermakna positif atau bisa bermakna negatif kayak gitu. Dan ternyata teman-teman semuanya ketika ketakutan-ketakutan itu tadi yang kemudian kita memburu-buru anak kita supaya BB-nya naik dengan cepat, supaya berat badannya itu naik, supaya kita nggak diomongin orang dengan mengurung diri di kamar gitu kan, akan membuat tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Sehingga kita lebih cepat marah, kemudian kita lebih cepat lebih lebih kurang mudah untuk menata emosi, kemudian perubahan suasana hati, padahal kita marahnya itu ke tetangga yang ngomongin seperti itu, tapi bisa larinya itu ke anak-anak kayak gitu. Atau ada juga yang kemudian kita memiliki riwayat inner child, riwayat trauma, dan Mbak Umira yakin bahwa semua orang itu pasti dalam kehidupannya itu punya trauma gitu. Nah, trauma ini yang kemudian memberikan tekanan dalam kehidupan kita, memberikan tekanan dan ketakutan, akhirnya ketakutan itu kita bawa sampai sekarang. Yang kemudian memberikan tekanan dan berakibat pada kesehatan kita. Gitu. Next, lanjut ya. Jadi memberikan emosi atau ketakutan tadi memberikan tekanan. Nah, sehingga tekanan tersebut atau tekanan di dalam batin kita itu butuh untuk dilepaskan. Pelepasan ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban yang berupa perasaan lega. Setiap hari kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, perilaku, dan keyakinan yang terakumulasi. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam dimensi ruang bawah sadar kita atau inner self kita, maka kita bisa bicara dengan diri kita sendiri, maka kita akan menemukan keyakinan-keyakinan yang ternyata kita pertahankan dan sumbernya itu dari masa lalu kita. Contoh gini, contoh paling nyata itu kalau saya sendiri mengalami bahwa saya itu memiliki ketakutan terhadap uang ternyata. Makanya rezeki saya segitu-segitu doang. Ternyata setelah ditelusuri ada ketakutan terhadap uang. Jadi kenapa ketakutan terhadap uang itu terjadi gitu kan? Ternyata pada zaman dahulu di masa lalu Mbak Umrah itu sering mendengar kalimat-kalimat negatif dari orang-orang yang membuat Mbak Umira itu trauma terhadap uang. Contoh gini, kalau misalnya mau jadi orang, contoh misalnya gini, orang kaya itu kalau misalnya dia lewat, kok dia itu sombong banget kayak gitu. Oh berarti nggak usah jadi orang kaya aja, kayak gitu. Akhirnya kemudian pandangan kita terhadap kekayaan itu menjadi negatif. Atau misalnya kita mendengar orang-orang kita berbicara tentang anak banyak. Nah, sering ya kita mendengar kayak gitu. Orang-orang di sekitar kita membicarakan tentang memiliki anak banyak itu betapa repotnya. Akhirnya kemudian di masa dewasanya orang itu bisa memilih untuk free child, memilih untuk tidak memiliki anak gitu, karena terbayang betapa repotnya memiliki anak, kalau punya anak banyak itu begini, akhirnya dia tidak memiliki anak. Nah, sehingga kita bisa menganalisis yang kemarin terjadi pada Gita Saf, itu sebenarnya dia itu memiliki supresi atau memiliki tekanan terhadap tekanan yang kemudian dia simpan dari masa lalu yang dia bawa sampai hari ini. Nah, bayangin, setiap hari kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, perilaku, dan keyakinan yang terakumulasi, dan ternyata perasaan, perilaku, dan keyakinan itu negatif. Apa yang terjadi? Lanjut. Nah, bisa lihat di sini ya. Si Fulan membopong kemana-mana sekeranjang perasaan dan pikiran serta keyakinan yang negatif atau limiting belief. Menjadi limit karena pikiran, perasaan, dan keyakinannya itu menjadi sedikit gitu. Sehingga
nggak karuan. Kalau pikiran, perasaan, dan keyakinannya itu melimpah, maka ibaratnya dia memiliki hati yang besar itu. Tapi bagaimana kalau si Fulan itu melepaskan apa yang dia bopong? Apa yang terjadi? Coba Mbak Omira mau denger deh. Mau denger pendapat teman-teman. Ketika si Fulan itu melepaskan apa yang dia tenteng kemana-mana, apa yang terjadi? Lega, ringan, betul ya? Betul. Lega, ringan, tenang, dan seterusnya. Oke, betul sekali. Jadi, ketika kita mampu untuk melepaskan perasaan, melepaskan pikiran, dan juga melepaskan self-belief atau keyakinan diri kita yang negatif itu tadi, maka akan menjadi ringan. Jadi sebenarnya yang dilepaskan itu apa? Yang dilepaskan itu adalah pikiran, perasaan, dan juga keyakinan-keyakinan negatif yang tertanam di bawah alam bawah sadar kita. Next. Nah, sifat jiwa mencari pembebasan dari rasa sakit dan penderitaan dan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Ternyata teman-teman semuanya sudah menjadi fitrahnya diri kita, itu adalah mencari pembebasan dari rasa sakit. Orang tuh mana ada sih yang mau menderita? Nggak ada yang kemudian mau menderita, nggak ada yang kemudian mau menahan rasa sakit. Kecuali dia memang menikmati rasa sakit itu dan kemudian tidak mau untuk merasakan sensasi emosi yang lebih baik gitu. Yaitu berupa kebahagiaan, kedamaian, ketenangan gitu ya. Dan kemudian mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Jadi sebenarnya kalau Mbak Omirah sendiri melihat gitu ya, ada orang-orang itu tuh yang dia menikmati rasa sakit. Berarti dia aneh tuh orangnya. Berarti dia nggak sesuai fitrah. Kenapa? Karena harusnya orang itu mencari gimana sih caranya aku tuh bisa melepaskan dari rasa sakit ini. Gimana sih caranya biar aku nggak menderita. Gimana sih caranya biar aku tuh bisa keluar dari perasaan atau penderitaan ini gitu. Yang kemudian setelah kita bisa keluar dari perasaan itu, maka kita akan masuk pada zona bertumbuh. Kalau orang nyaman di zona amannya, zona nyamannya, biasanya dia itu adalah orang-orang yang menikmati rasa sakit itu. Ya udah emang takdirku kayak gini, nah berarti kan dia menikmati rasa sakit itu. Dia udah tahu kalau dia nggak nyaman dengan kondisi seperti ini, tapi dia terima-terima aja gitu. Dia sudah nyaman dengan kondisi bahwa mohon maaf pasangannya itu selingkuh, tapi tetap diterima-terima aja gitu. Padahal harusnya kita memasuki zona bertumbuh. Dari zona bertumbuh itu masuk ke zona ketakutan, itu wajar. Tapi setelah itu ketika kita mau mencari, setelah itu kita akan memasuki zona bertumbuh. Ketika kita mengalami suatu tekanan, mengalami suatu perasaan yang kurang nyaman, pikiran yang kurang nyaman, dan keyakinan-keyakinan yang bisa jadi kita anggap benar tapi ternyata salah, maka setelah itu, maka sebenarnya Allah itu sedang berbicara kepada kita bahwa kita itu butuh untuk sebuah perubahan diri. Kita itu butuh untuk merubah model diri kita. Kita itu butuh untuk merubah mindset kita. Dan itu senantiasa bertumbuh sampai kapan? Sampai kita itu dipanggil oleh Allah. Gitu. Dan kebahagiaan yang paling besar bagi seorang muslim itu adalah ketika kita bertumbuh dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Lanjut. Nah, di level fisik, bentar. Di level fisik, ketika seseorang itu senantiasa melepaskan emosi negatifnya dan kemudian berserah, maka gangguan fisik itu menjadi berkurang, jarang dan seringkali hilang. Teman-teman pernah nggak sih menemukan orang yang dia itu punya penyakit fisik, tapi ngelihat keseharian dia yang suka menekan dirinya sendiri, dia suka menahan apa ya namanya amarah kepada orang lain, merasa bahwa dirinya itu sudah lebih baik daripada orang lain. Jadi dia punya penyakit seperti itu, di satu sisi dia juga punya level emosi yang seperti itu.
gitu. Jadi level emosi ini sebenarnya berpengaruh kepada fisik kita, kesehatan kita. Kemudian pada level perilaku dengan letting go itu kita akan meningkatkan vitalitas, meningkatkan energi, kemudian semangat, kesehatan dengan fungsi yang lebih efisien dan mudah di semua bidang gitu. Jadi dari level perilaku pun kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghargai hubungan yang sedang kita jalin dengan orang lain. Nah, di level hubungan ini ya antar pribadi. Nah, perasaan-perasaan negatif itu atau ketergantungan yang memicu agresif dan perilaku bermusuhan ini akan digantikan oleh perasaan ikhlas dan kasih sayang terhadap orang lain. Jadi dengan letting go ini kita bisa lebih menghargai hubungan kita dengan orang lain dan tentu saja kita lebih bisa menghargai hubungan kita dengan Allah gitu. Di level kesadaran atau kewaspadaan spiritualitas, maka dengan pelepasan emosi negatif akan membuat seseorang mengalami kebahagiaan, kepuasan, kedamaian, dan kesukacitaan yang terus meningkat. Hari ini kalau kita lihat indeks bahagia di Indonesia itu sangat rendah sekali. Kita bisa lihat kalau pemilu kemarin ya, pemilu kemarin itu terbagi menjadi 3 kubu karena memang ada 3 paslon. Kita lihat bagaimana cara mereka menjunjung tinggi jagoannya. Itu kan dari cara yang masuk akal sampai nggak masuk akal gitu kan. Mereka puja-puja jagoannya itu seolah-olah kemudian jagoannya itu yang terbaik, yang terhebat, dan seterusnya. Di titik itu, level kebahagiaan orang itu menjadi sangat rendah. Kenapa? Karena dia pasti akan menjelek-jelekan jagoan lain yang nggak sama seperti jagoannya. Sampai akhirnya dia menciptakan cara-cara yang kotor untuk merealisasikan jagoannya dia itu tadi supaya jagoannya itu bisa menang. Nah ini bersumber dari level kesadaran yang sangat rendah terhadap kebahagiaan. Mungkin pikirannya benar kayak gitu ya, tapi ternyata mindset yang seperti itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Lanjut. Kemudian penurunan stres dan fisik. Aspek medis ini tadi sudah kita singgung ya, upaya tubuh untuk mengembalikan keseimbangan homeostatis. Ini melibatkan perubahan hormon dan pergeseran metabolisme dan keseimbangan mineral. Mungkin Umi Rosa nanti bisa menjelaskan ini dari sisi medis ya, karena Mbak Umira belum punya kapasitas yang memadai untuk menjelaskan dari sisi medis. Jadi Mbak Umira hanya menjelaskan dari sisi yang nampak saja gitu. Lanjut aja. Next. Nah, hubungan antara pikiran dengan tubuh. Jadi teman-teman semuanya, kalau tadi kita sempat menyinggung bagaimana pikiran, perasaan, keyakinan kita itu membuat kita merasakan berat dan ternyata selain itu berakibat pada tubuh kita gitu ya. Cara singkat, cara untuk mengubah tubuh kita adalah dengan merubah pikiran dan perasaan. Teman-teman semuanya, sebenarnya penyakit itu faktor yang paling besar itu bukan dari pola makan. Bukan dari takdir sebenarnya, tapi penyakit itu sebenarnya adalah karena dari pola pikir dan juga pola rasa kita gitu. Penyakit itu datang karena pola pikirnya kita itu berantakan. Penyakit kita datang karena perasaan kita itu nggak menentu. Hari ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa perasaan dan juga pikiran yang negatif ternyata berimpact sangat besar terhadap penyakit fisik yang dialami oleh seseorang. Bisa penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit yang gitu ya, jantung dan seterusnya, kanker dan seterusnya. Ternyata berakibat pada penyakit fisik itu tadi. Mbak Mira tuh pernah dengar satu cerita dari motivator di Singapura. Namanya itu lupa ya. Jadi pokoknya dia sekarang jadi motivator terkenal gitu. Dulunya beliau itu didiagnosa oleh dokter, beliau tidak bisa
sembuh dari penyakitnya itu dan hanya bisa bertahan 3 bulan. Bisa bertahan 3 bulan. Kemudian namanya orang lagi sakit itu kan kadang tidurnya itu suka ngebayangin aneh-aneh gitu ya. Suka kebayang aneh-aneh gitu kan. Nah, pada suatu malam dia itu bermimpi, kemudian di mimpinya itu dia didatangi oleh seseorang dan kemudian seseorang itu bilang sama si motivator itu. Waktu itu belum jadi motivator ya. Nah, si laki-laki itu bilang kalau kamu butuh untuk melepaskan emosi negatifmu, butuh untuk memaafkan siapapun yang pernah melukaimu, dan ini perlu kamu lakukan sebelum tidur. Nah, setelah itu menjelang tidur, dia itu punya satu kebiasaan baru. Kebiasaan itu adalah dia ingat-ingat tuh, hari ini dia berinteraksi dengan siapa aja. Hari ini dia merasakan apa gitu. Dia merasakan sakitkah, dia merasakan lukakah, dia merasakan tidak enakkah kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia menemukan satu titik, oh aku merasa sakit nih sama seseorang itu gitu. Aku merasa dizolimi sama orang itu. Tapi hari ini aku memaafkan. Oh, bentar-bentar, ternyata baterai aku habis sayangku. Oke, sambil dicas. Nah, akhirnya kemudian mulai hari itu dia memiliki kebiasaan baru, yaitu memaafkan orang yang hari itu sudah dia lukai. Dan ternyata ajaibnya, setelah 3 bulan, dia kontrol lagi datang ke dokter, ternyata penyakitnya itu sudah sembuh. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil memaafkan orang-orang yang dia temui dari hari itu, atau orang yang pernah lukai dia, itu ternyata impact-nya sangat besar. Gitu. Nah, kita harus melepaskan pikiran dan sistem keyakinan negatif dan menghilangkan tekanan emosi negatif yang menguras banyak energi. Semakin kita takut, semakin kita cepat diprogram. Dan kemudian tubuh itu akan meresponnya. Jadi teman-teman jangan dikira bahwa sel-sel dalam tubuh kita itu tidak merespon emosi kita. Jangan dikira tubuh kita itu tidak merespon apapun yang kita rasakan. Jangan dikira organ-organ kita itu tidak merespon apa yang kita ketakutan yang kita simpan gitu. Mereka semua itu menyimpan. Ketika kita memancarkan sinyal yang negatif berupa ketakutan, pikiran, perasaan, dan keyakinan yang negatif tadi, tubuh kita itu pun ikut merespon. Banyak sekali penelitian ya yang dia itu menunjukkan bagaimana sel-sel tubuh kita bentuknya seperti apa, kemudian vibrasinya itu seperti apa ketika kita itu memiliki fear of apa ya namanya ketakutan-ketakutan tadi. Ketika kita itu menekan diri kita dengan perasaan-perasaan negatif, dengan pikiran-pikiran negatif, dan juga keyakinan-keyakinan yang negatif. Lanjut. Nah, satu perasaan mampu menciptakan ribuan pikiran selama periode waktu tertentu. Cermati pikiran-pikiran kita selama bertahun-tahun dan kemudian amati bagaimana kita memikirkan kejadian itu. Mbak Cela boleh di next. Ketika kita mampu melepaskan perasaan-perasaan menyakitkan yang dasarinya, semua pikiran itu akan pastikan. Jadi, yang pertama itu adalah kita perlu untuk recall memori kita. Ketika kita mengingat sesuatu peristiwa yang level emosinya itu sangat tinggi sekali. Contoh misalnya gini, ketika dulu saya berusia 10 tahun, saya pernah dipukul oleh orang tua saya. Dan itu rasanya sangat menyakitkan sekali gitu. Atau misalnya saya ketika berumur 24 tahun, saya nggak pernah pernah diberikan kasih sayang. Atau misalnya ketika dengan suami, saya ketika sudah menikah, suaminya itu tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan itu rasanya sangat menyakitkan sekali. Kita perlu untuk mencermati pikiran-pikiran kita dan kemudian melihat sensasi perasaan apa yang muncul dari pikiran itu atau dari memori itu. Ya, makasih ya. Nah, jadi dari pikiran-pikiran itu, dari memori itu, kita merasakan apa?
merasakan ketakutan, merasakan trauma, merasakan merasakan tidak mau mengingat lagi gitu. Even sampai nggak mau mengingat lagi kejadian itu, nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Nah, biasanya ketika kita nggak mau mengingat kejadian itu, kita akan, ya makasih, kita akan abai terhadap emosi kita sendiri. Padahal kejadian itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk kita terima dan kemudian kita lepaskan gitu. Seperti ketika kita melepaskan balon itu tadi. Nah, sehingga ketika kita mampu melepaskan pikiran dan perasaan yang negatif tadi, maka trauma itu akan lenyap seketika dan kita akan lebih mudah untuk melupakan dan juga memaafkan kejadian tersebut. Jadi orang tuh pengennya melupakan memori itu, padahal memori itu nggak bisa dilupakan. Yang bisa dilepaskan, bisa dihilangkan dari diri kita itu adalah level emosinya. Kalau dulu mengingat itu level emosinya sampai 10 gitu, parah banget. Tapi dengan let it go, kita bisa menurunkan level emosi kita menjadi 5. Itu udah alhamdulillah banget. Dulu ketika kita itu datang ke suatu tempat, ya, tiba-tiba kayak inget tuh memori di situ. Dan kemudian timbul perasaan sakit, perasaan nggak terima, perasaan marah, dan seterusnya. Pokoknya tinggi banget level emosinya, sampai 8 misalnya. Tapi ketika kita melepaskan, maka level emosinya itu bisa diturunkan. Nah, itu kuncinya di situ, melepaskan emosi yang nyangkut di sebuah memori yang pernah kita jalani atau pernah terjadi sama diri kita. Lanjut. Kemudian kita hanyalah tunduk apa yang kita pertahankan dalam pikiran kita. Tubuh kita akan merespon apa yang kita yakini. Slide yang di warna biru itu kita skip aja ya. Sudah ada praktek yang kalau kita praktekkan malam hari ini itu agak lama gitu. Oke, jadi kita hanya merespon apa yang kita yakini. Yang kita yakini itu adalah sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang, kita rasakan berulang-ulang, dan kemudian tubuh kita itu pada dasarnya akan tunduk pada apa yang kita pertahankan di bawah sadar kita. Keyakinan yang kita tanamkan di bawah sadar kita. Next. Lanjut. Nah, dengan letting go, sebenarnya kita akan menemukan pemecahan masalah. Makanya Nabi Musa itu doanya sangat sangat luar biasa banget. Robis rohli saudari wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Robis rohli, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah sudurku gitu. Lapangkanlah batinku, lapangkanlah hatiku. Supaya apa? Supaya kemudian kita wayasirli amri, urusannya itu bisa lancar gitu. Dengan letting go, kita akan tadi seperti kata Mbak siapa ya tadi ya? Cek komen. Mbak Azizah gitu ya. Sama Mbak Ida mengatakan bahwa ketika kita bisa melepaskan beban-beban dari diri kita di masa lalu, maka kita akan lega, kita ngerasa bebas, nggak ada beban, nggak ada yang mengikat gitu kan. Dan ternyata dalam dimensi spiritualitas, dalam dimensi spiritual itu sangat 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 apa ya, sangat sangat besar sekali dampaknya. Yang kedua itu adalah pertumbuhan emosional. Kalau tadi kita ngerasa menikmati emosinya, dan Mbak Umira yakin 10 orang di sini adalah orang-orang yang bukan menikmati emosinya, bukan menikmati rasa sakitnya, bukan menikmati ketakutannya. Tapi teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang mulai bertumbuh, mencari. Kalau aku merasakan begini, berarti sinyal ini aku harus kemana gitu. Akhirnya menghubungi Rumah Foundation Training dan seterusnya. Itu adalah kita sudah mulai untuk bertumbuh secara emosional. Kemudian yang berikutnya itu adalah kebebasan batin. Jadi karena kita tidak mengikatkan diri pada luka kita tidak terikat pada emosi negatif kita, dan kita ngerasa lega. Teman-teman semuanya, hari ini orang-orang berlomba-lomba untuk memenangkan dirinya. Tapi dengan let it go, dengan letting go, dengan melepaskan, pada dasarnya kita sedang diajari untuk memenangkan orang lain. Percaya nggak? Ketika kita bisa memenangkan, ketika kita bisa memaafkan orang lain, even kita nggak salah, tapi batin kita itu memaafkan,
maka kita sebenarnya yang menang. Kalau kata orang yang salah itu harus minta maaf gitu. Ya kan, orang yang bersalah itu harus meminta maaf. Kita ketika dengan letting go ini, baik kita bersalah, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, kita buru-buru minta maaf. Buru-buru untuk memaafkan. Buru-buru untuk melepaskan emosi negatif kita supaya emosi negatif kita itu tidak tidak tersimpan ke dalam diri kita. Karena yang rugi itu kita sendiri. Baik rugi fisik, baik rugi tadi hubungan antar person maupun rugi secara responal gitu. Lanjut. Lanjut aja. Kemudian mekanisme pelepasan ini adalah bagaimana caranya kemudian kita itu bisa melepaskan atau bisa letting go tadi. Fokuslah pada perasaan itu sendiri. Yang kedua, abaikan semua pikiran. Fokus pada perasaan itu sendiri, teman-teman. Kalau Mbak Mira sendiri ketika ada sinyal gitu ya, dari sinyal dari hati kita, dari perasaan kita, dari batin kita, bahwa kita itu tidak nyaman, tidak merasakan nyaman terhadap sesuatu, maka Mbak Mira buru-buru untuk berfokus pada perasaan itu. Aku lagi ngerasain apa ya? Kok ketika disebut kata tadi ada trauma tentang uang, ketika orang itu menyebut kata uang, aku tuh kayak bergetar gitu. Terus akhirnya ditelusuri lagi, apa sih yang kemudian membuat aku sendiri ngerasa takut ketika seseorang membicarakan tentang keuangan. Oh, ternyata dulu orang-orang di sekitarku sering bilang bahwa uang itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kufur kayak gitu. Padahal enggak juga gitu kan. Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang yang menggunakan hartanya untuk jalan dakwah gitu. Berarti kalau dalam Islam kekayaan itu bukan sebuah masalah, tapi bagaimana kita itu menyalurkan atau bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan itu dan bagaimana kita menyalurkan keuangan itu yang nantinya akan menjadi masalah kan gitu. Kemudian setelah itu abaikan pikiran. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita berfokus pada perasaan, maka pikiran-pikiran kalimat-kalimat yang kemudian nyangkut di memori kita, kata orang begini, kata orang tuh kalau nangis itu berarti lemah, kalau kata orang itu marah itu berarti tidak boleh, kalau kata orang itu apa ya, marah itu emosi itu harus diledakkan. Nah, itu abaikan pikiran seperti itu, berfokuslah pada perasaan itu sendiri dan kemudian kita terima perasaan itu, kemudian kita lepaskan. Jadi rumusnya itu awareness, menyadari perasaan itu, kemudian kita terima perasaan itu dan kita lepaskan. Gitu. Lanjut. Nah, dalam posisi kita itu aware, dalam posisi kita itu menyadari emosi kita gitu ya. Pikiran itu ditimbulkan oleh emosi dan akhirnya emosi menjadi kanal ekspresi bagi pikiran. Kita perlu untuk menanyakan. Di situ ada pertanyaan ya sebenarnya yang di merah-merah itu ya. Kita perlu untuk menanyakan sebenarnya kita menyadari emosi yang sedang kita rasakan itu untuk apa? Ternyata tujuannya itu adalah agar sadar pada tujuan emosional itu tadi yang kemudian bisa mendasari aktivitas kita. Teman-teman semuanya, kalau kita beraktivitas dalam kondisi kita supresi, kita takut, pasti nggak nyaman banget rasanya. Gitu. Dalam kondisi kita merespon segala sesuatu pada saat kita marah, pasti nggak nyaman banget. Makanya Rasulullah juga tidak membolehkan kita untuk mengambil mengambil keputusan pada saat marah. Salah ya, tidak boleh mengambil keputusan pada saat senang dan tidak boleh gimana sih? Tidak boleh mengambil keputusan pada saat marah dan tidak boleh berjanji pada saat senang, gitu kan? Karena supaya kita itu bisa menyadari level emosi kita ada di mana. Emosi kita itu lagi ada di mana. Lanjut. Pikiran yang disimpan itu sebenarnya bukan fakta. Jadi teman-teman semuanya, ketika teman-teman itu masuk dan menyadari pikiran-pikiran yang kita simpan atau maklumat-maklumat error yang kita simpan,
manfaat perasaan tadi pada dasarnya itu unreal, bukan fakta. Karena apa ya? Contohnya misalnya gini, ketika teman-teman itu difitnah gitu ya. Ketika teman-teman difitnah, difitnah dengan kalimat-kalimat yang sangat nggak enak banget buat didengar. Nah, fitnah itu sebenarnya nggak real. Pikiran-pikiran kita terhadap fitnah itu sebenarnya nggak real. Sampai real itu ketika menjadi tindakan gitu. Ketika kita difitnah, pikiran pertama kali kita yang muncul itu kadang tuh kan gini, ya Allah aku difitnah berarti aku sesuai dengan fitnahan itu ya. Nah, pikiran kita itu sebenarnya nggak real, maklumat error kita itu bukanlah fakta yang sesungguhnya. Makanya di dalam Islam kita selalu diajari sama Allah untuk berbaik sangka gitu. Berbaik sangka tuh gini, ketika dalam posisi kita difitnah, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk bersabar dan membolehkan diri kita difitnah. Kenapa? Karena di balik fitnah yang dilontarkan kepada kita, sebenarnya Allah itu pilihkan kita untuk menerima fitnah itu karena Allah itu pengen ngasih hadiah kepada kita dari fitnah tersebut. Entah hadiahnya itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga pikiran-pikiran kita itu akan menjadi positif atau akan menjadi negatif itu bukan karena faktanya, tapi karena emang kita yang create gitu. Kita mau arahin kemana nih? Mau arahin ke positif atau ke negatif? Nah, pemahaman tentang emosi yang mendasari pikiran itu penanganannya secara tepat akan jauh lebih bermanfaat dan kurang memakan waktu daripada berurusan dengan pikiran-pikiran belaka. Jadi dengan kita letting go, sebenarnya kita bisa mengatasi pikiran-pikiran kita yang tadi ya sebenarnya nggak perlu difikirkan, aku tuh difitnah gini jangan-jangan kayak gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kurang penting untuk disimpan. Nah, dengan letting go itu tadi kita jadi bisa langsung melompat kepada pikiran-pikiran yang kemudian lebih positif gitu. Lanjut. Lanjut aja. Nah, Dr. Hawkins, Robert R. Hawkins tadi mengatakan bahwa dengan membayangkan diri di mana diri diposisikan mempertahankan emosi-emosi yang negatif dan diposisikan mengembangkan emosi-emosi yang positif, hal ini membawa dampak pada kekuatan otot yang mengidentifikasikan adanya bioenergi positif apabila kita mampu mengembangkan emosi positif tadi. Jadi dengan adanya emosi positif, pada dasarnya itu akan memudahkan otot-otot kita untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih kalem, lebih berdaya lagi. Tapi ketika kita berada dalam emosi negatif, coba deh lihat orang-orang yang marah itu pasti mukanya itu kelihatan tegang, ditekuk, nggak enak banget dilihat gitu. Kenapa? Karena dimulai dari emosi negatif yang dia simpan. Tapi ketika positif tadi, ototnya jadi kendor. Makanya Dr. Hawkins ini dia mempunyai tabel label kesadaran emosi dan dia mengatakan bahwa rileks, damai, tenang dan seterusnya itu adalah level kesadaran yang tinggi katanya gitu. Karena level kesadaran yang tinggi atau energi yang tinggi tadi akan memberikan vibrasi atau memancarkan vibrasi yang baik kepada orang-orang di sekitar. Dan ini cuma diajarkan dalam Islam. Mungkin next kita bahas dalam bahasa Islam ya, karena ini psikologi banget gitu. Lanjut. Ada doa di situ dituliskan Tuhan beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu kuubah dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Jadi teman-teman semuanya lanjut aja, akar dari semua penderitaan manusia pada dasarnya itu adalah pada kemelekatan. Orang kalau dia kemelekatan di dalam hatinya itu sangat kuat, sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat terhadap sesuatu atau seseorang itu. Lanjut Mbak Cela. Maka dia akan merasa bahwa dirinya seolah-olah memiliki sesuatu itu. Dan hari ini banyak sekali yang melekat terhadap suatu
benda maupun seseorang sehingga dia merasa bahwa dia itu memiliki benda atau orang tersebut. Sehingga ketika dia kehilangan benda atau seseorang tersebut, maka hancurnya itu sangat luar biasa. Makanya sebenarnya bagaimana cara kita menguji apakah hati kita melekat pada sesuatu atau seseorang, cukup kita lihat bagaimana respon kita pada saat kita kehilangan. Apakah kita itu meraung-raung, apakah kita itu menangisi dengan sangat sangat parah, apakah kita itu apa ya namanya, merasa kehilangan banget, sebegitu kehilangannya sampai-sampai kemudian kita lupa bahwa yang menciptakan takdir dari kehilangan itu tadi adalah Allah. Maka ya itu tadi, semakin kita melekat maka akan semakin terasa sakit ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang itu. Analoginya gini, ketika teman-teman itu menempatkan dua tangan teman-teman ya, satu itu ditempeli dengan selotip. Nah ini Mbak Umir punya selotip nih. Satu itu ditempeli dengan selotip seperti ini. Kemudian satunya itu ditempel dengan kertas. Tangan yang ini ditempel dengan kertas begini. Pada saat diambil antara selotip dengan kertas itu tadi, manakah yang kemudian diambilnya itu menyisakan rasa sakit yang sangat besar? Coba Mbak Omira mau berinteraksi dulu deh sama teman-teman. Mbak Umira ulangi ya. Kalau teman analoginya gini, kalau di tangan kita itu ditempel selotip, ditempelin gini nih, kan nempel tuh dia tuh. Terus tangan kiri kita itu ditempelin kertas, tapi nggak ada lemnya ya. Nah, ketika dua-duanya diambil, manakah yang akan menyisakan rasa sakit yang lebih berat, yang lebih sakit? Selotip. Selotip. Selotip lebih sakit. Kenapa Mbak Gita? Mbak Ziza juga jawabnya selotip. Kenapa kah? Karena nempel, betul banget. Karena kertasnya nggak nempel ya kan? Kertasnya cuma ditaruh aja gitu. Nggak nempel. Kalau selotip itu nempel. Nah, teman-teman semuanya, benar banget, yang akan menyisakan rasa sakit yang berlebih, yang parah itu adalah ketika kita mencabut selotip yang sudah menempel gitu. Analoginya seperti itu. Semakin kita itu menempelkan diri kita kepada benda atau seseorang yang sifatnya itu adalah bukan milik kita. Kita semuanya cuma dititipi, maka kita akan kesakitan untuk merasakan kehilangannya. Padahal hidup ini sebenarnya isinya itu adalah tentang kehilangan satu dengan kehilangan berikutnya. Gitu. Kalau kita melepaskan benda dan seseorang itu tadi, letaknya itu ada di tangan, maka ketika kita kehilangan, itu seperti kita kehilangan kertas. Tidak akan menyisakan rasa sakit yang mendalam. Menangis itu wajar, merasa kehilangan itu wajar. Tapi kalau sampai meraung-raung, sampai kemudian kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, mencari siapa yang salah, maka itu adalah sikap-sikap yang sebenarnya sudah tidak wajar lagi. Sikap-sikap yang muncul karena kita merasa memiliki itu tadi. Makanya Ali bin Abi Thalib atau Umar ya, beliau pernah berpesan, letakkanlah dunia ada di tanganmu, sementara letakkanlah Allah itu ada di hatimu. Besarkanlah Allah itu ada di hatimu, dan letakkanlah dunia itu ada di tanganmu. Dunia itu isinya apa sih? Dunia itu ya isinya yang kita indrah, yang kita lihat. Manusia, uang, rumah, mobil, kekayaan, dan seterusnya, anak, suami, itu semuanya dunia yang mereka itu seperti ketika kita menggenggam sesuatu, bisa jadi lepas dari diri kita, bisa jadi hilang dari diri kita.
Dan ketika itu terjadi dan kita sudah meletakkan Allah di dalam hati kita, maka ketika kita kehilangan tidak akan sesakit itu. Tidak akan sesakit itu karena tidak terlalu melekat. Banyak hari ini orang-orang yang sangat melekat terhadap dunia, dan ketika dunia itu diambil, mereka benar-benar jatuh dan menderita. Tujuan kita melepaskan itu adalah supaya kita melemahkan program-program kemelekatan tadi, sehingga program itu tidak lagi menyetir hidup kita. Karena fatal banget ya ketika kita itu melekatkan pada sesuatu atau seseorang, maka kita akan disetir oleh sesuatu atau seseorang itu. Akan menjadi Tuhan baru dalam kehidupan kita. Contohnya gini, ketika kita itu terlalu mencintai pasangan, bukan berarti mencintai pasangan nggak boleh ya. Ketika terlalu mencintai, nah ada kata terlalu tuh, terlalu mencintai pasangan, maka suatu saat Allah akan uji dengan perpisahan. Ketika kita terlalu mencintai atau terlalu melekat pada harta, maka bisa jadi Allah itu akan uji dari sisi hartanya. Ketika kita itu terlalu melekat pada anak, maka pasti suatu saat Allah itu akan uji dari anak. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menempatkan anak itu ada di hati kita, atau uang atau pasangan dan seterusnya itu tidak di hati kita, tapi ada di tangan kita, sehingga kita tidak kemudian ketika itu hilang, kebahagiaan kita itu tidak hilang gitu. Apapun yang kemudian hilang dalam hidup kita, kita lepaskan, kita ikhlaskan, asalkan jangan Allah yang meninggalkan kita. Prinsipnya kayak gitu. Apapun yang ingin Allah ambil, silahkan. Asalkan jangan Allah yang hilang dalam diri kita. Karena kalau kita kehilangan Allah, udah selesai. Itu. Lanjut. Ketika kebanggaan dan penggelembungan ego kita lepaskan, maka muncullah keamanan batin. Hari ini teman-teman semuanya terjadi fenomena FOMO. FOMO itu fear of missing out. Ketakutan nggak dianggap, ketakutan diabaikan oleh orang-orang sekitar, sehingga seseorang itu akan melakukan segala hal supaya dia dianggap, supaya dia viral, supaya dia dilihat oleh orang lain gitu. Nah, ketika ego untuk dibanggakan, ingin dipuji oleh orang lain, itu dilepaskan, maka akan muncul kedamaian batin. Tahu yang hari ini lagi ramai perceraian ya. Nah, bisa jadi karena memang di situ ada unsur kebanggaan, dan hati-hati banget. Teman-teman perlu hati-hati ketika kita sudah punya rasa ujub, punya rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Pasti nggak lama kemudian akan diuji dengan kejatuhan diri kita. Karena Allah itu mengambil segala sesuatu itu mudah. Ketika Allah itu pengen membuat kita sadar bahwa kita ini siapa, ketika Allah itu pengen membuat kita sadar untuk melepaskan keakuan dari diri kita, maka Allah itu punya 1001 cara untuk membuat kita sadar bahwa, oh ya Allah, kita itu bukan siapa-siapa gitu. Orang tuh juga pernah mengalami ujian yang kita alami hari ini. Bukan kita satu-satunya orang yang mengalami ujian tersebut. Dan ternyata ujian yang paling berat itu justru ditimpakan oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul aja untuk membuktikan cintanya kepada Allah, mereka diuji. Apalagi seorang Umirah, apalagi seorang Silviana gitu. Apalagi seorang Yunike Marcella. Gitu kan? Bahkan ujian kita itu belum ada apa-apanya gitu ya, belum sehebat mereka. Ya, lanjut. Nah, ketika kita mampu melepaskan kebanggaan itu, maka akan timbullah kerendahan hati. Semakin kita memasrahkan emosi-emosi negatif kita, semakin kita melepaskan keakuan kita, semakin kita itu sedikit bergantung pada kebanggaan diri kita, sebagai gantinya, maka Allah akan hadiahkan kepada kita kerendahan hati. Dan yang kita alami sebagai kedamaian. Jadi orang tuh kalau misalnya udah lepas keakuannya, ya Allah, emang aku tuh nggak ada nilainya di mata orang-orang, ya nggak apa-apa gitu. Aku mau dinilai buruk, aku mau dinilai nggak baik, ya terserah. Yang penting Allah itu masih peduli sama aku.
Yang penting Allah itu masih memeluk aku gitu. Nah, dari situ timbullah kerendahan hati. Apalagi kalau misalnya kita itu pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kebodohan. Wah, itu berarti proses letting go itu lebih cepat lagi tuh, lebih cepat untuk melepaskan keakuan diri kita. Next, kemudian dampak mendalam kedamaian itu berupa kepasrahan, keberserahan, yaitu adalah mekanisme yang mengungkap hakikat sejati eksistensi diri kita. Kita itu siapa sih? Kita itu hanya seorang hamba yang kecil, hina, lemah, terbatas, serba kurang, butuh kepada yang lain. Kenapa kemudian kita itu menjadi seolah-olah bahwa kita itu besar? Kenapa kemudian kita menjadi seolah-olah bahwa ego kita besar? Karena kitalah yang membesarkan ego diri kita sendiri. Semakin besar ego diri kita, semakin besar ujiannya. Semakin sakit ketika kita kehilangan diri kita sendiri. Semakin sakit ketika kita diuji. Maka solusinya itu adalah berserah atau berpasrah. Kemudian kedamaian itu lanjut aja. Kedamaian itu akan datang ketika kita membuka diri kita untuk berserah, untuk letting go, untuk mengizinkan diri kita apapun yang akan terjadi, terjadilah. Di titik itu kita akan merasa bahwa apa ya namanya, ketenangan itu akan datang. Yaitu ketika kita bisa berserah, melepaskan ego kita, melepaskan keinginan kita, melepaskan keakuan kita, dan ya Allah, ini hidupku, engkau mau apakan, aku ngikut, aku manut, apapun yang engkau tetapkan untukku, aku berserah. Nah, dari situ, setelah itu, keajaiban itu pasti akan terjadi. Lanjut. Lanjut aja. Oke, sudah habis ya. Pas jam 9:07. Maafkan lebih 7 menit. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan insight yang baik dari presentasi kali ini. Dan mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil ya. Oke. Cukup sekian. Aku akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi di sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya ya. Materinya cukup menampol diri ya, menampol gitu. Karena ya itu ya, kadang ya itu tadi kemelekatan itu secara tidak sadar itu kita punya gitu ya. Cuma kadang nggak sadar kalau itu tuh terlalu melekat gitu. Kayak misalnya sayang ke suami, sayang ke pasangan gitu ya, sayang ke apa namanya anak gitu. Hingga akhirnya sadar nggak sadar kita terlalu overprotective mungkin ya jadinya timbulnya itu loh. Timbulnya rasa Mending kalau kemelekatan itu. overprotektif, yang bahaya itu adalah overcontrol. Nah, itu dia. Jadi ketika misalnya anak ingin A gitu ya, terus kita seolah-olah jangan A itu nggak baik buat kamu begini. Resikonya doang yang dikasih tahu, tapi challenge apa yang ininya nggak kesempatannya nggak dikasih tahu gitu kan. Jadi positifnya kayak nggak ada gitu. Seolah-olah jadi kayak pilihan anak tuh salah semua gitu ya. Oke, nah karena tadi kita mulainya jam 8, kan waktunya sebenarnya 1,5 jam. Nah ini mohon keridoannya kalau misalnya teman-teman bersedia nanti kita lanjutkan sampai jam 21.30 ya. Insya Allah. Jadi kalau buat teman-teman masih ingin ada yang ditanyakan gitu ya terkait dengan ini bab yang kita bicarakan saat ini, diskusikan bareng-bareng sama Mbak Umira, monggo silahkan bisa ketik atau open mic boleh, silahkan. Boleh raise hand dulu. Masa open mic stand up sih? Masa open mic stand up? Bukan stand up dong. Oke, monggo silahkan. Ada yang bertanya? Oh, kalau nggak ada, Sisil bertanya kalau begitu, ya kan? Terkait dengan kemelekatan ya. Kenapa ya kalau misalnya kita itu ketika ya itu loh
ketika sudah terkadung kemelekatan itu, cara letting go-nya, cara untuk belajar mulai tidak merasa melekat itu gimana ya, Mbak? Kan kadang kayak gitu tuh nggak ini ya, kayak nggak kerasa gitu. Kerasanya adalah ketika karena kadang kerasanya adalah ketika misalnya sudah sudah hilang atau sudah pergi, baru kerasa banget, oh ternyata ini tuh melekat ya gitu. Karena apa? Karena sakit banget, karena sedih banget, karena sesedih itu rasanya, kok bisa sih gitu. Padahal perasaannya kayaknya biasa aja gitu misalnya. Tapi ketika udah pergi, ketika udah ini, baru kerasa, oh ternyata semelekat itu. Nah itu gimana tuh Mbak Mira? Di sini, where are Oke. you? I'm here, yang. Terima kasih Mbak Sisil, pertanyaannya ini sebenarnya di kolom chat ada pertanyaan ya, tapi kita jawab dulu pertanyaannya Mbak Sisil tadi. Kenapa kita itu baru sadar bahwa kita itu melekat karena pada saat kita kehilangan. Ya emang tujuannya kita diuji itu supaya kita sadar gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu selalu aware terus, selalu sadar terus, selalu merasa bahwa kita itu tidak melekat kepada sesuatu ya. Sebenarnya itu sudah jadi fitrahnya manusia gitu loh, sudah menjadi fitrahnya manusia bahwa kita itu tuh pasti akan melekat, pasti akan berhasrat terhadap sesuatu. Hanya saja kalau di dalam Islam itu jadi gini, ketika kita itu mendapatkan masalah atau yang kedua, kita itu ketika kita itu menginginkan sesuatu, maka pada dasarnya kita itu sedang dilihat sama Allah. Gitu, kayak saya nih, saya pengen sesuatu. Terus habis itu bagaimana cara saya untuk mendapatkan sesuatu itu sedang diuji sama Allah tuh, sedang dilihat sama Allah. Atau misalnya Mbak Sisil nih, punya masalah berkaitan dengan mertua atau dengan orang tua. Nah, masalah yang kemudian kita hadapi itu pada dasarnya kita itu sedang dilihat sama Allah. Sedang disaksikan sama Allah. Ini anak gimana ya responnya gitu. Ini anak kalau punya keinginan tuh gimana ya gitu ya. Makanya kalau anak kecil ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia kan tantrum ya kan. Nah, kita tantrum nggak ketika menginginkan sesuatu itu? Gitu. Nah, baik masalah maupun keinginan itu bisa jadi ujian atau bisa jadi azab. Kapan masalah itu bisa jadi ujian? Ketika kita itu sedang dalam posisi dekat sama Allah, maka masalah itu akan menjadi menjadi ujian bagi kita. Dan kapan menjadi azab bagi kita? Pada saat kita itu jauh dari Allah. Kita dikasih masalah, kita dikasih keinginan, tapi pada saat itu kita jauh dari Allah. Makanya istidraj itu adalah ketika kita punya keinginan dikabulkan dan kita jauh dari Allah. Gitu. Nah, sehingga itu jadi ujian besar ya istidraj itu tadi. Tapi teman-teman semuanya, walaupun mau dia bentuknya ujian, masalah itu datang kepada kita sebagai ujian, atau masalah itu datang kepada kita sebagai azab, pada dasarnya Allah itu sama-sama ingin memanggil kita supaya kita itu lebih aware lagi, lebih dekat sama Allah lagi, lebih memperbaiki diri kita lagi, lebih memiliki kualitas diri yang lebih baik lagi. Karena Allah itu paling nggak terima kita sebagai seorang muslim, hidupnya itu gini-gini aja. Allah tuh nggak terima kita itu diperlakukan buruk oleh orang lain. Apalagi oleh orang yang katanya kita cintai gitu. Makanya Allah kasih masalah, yang dari masalah itu Allah itu pengen kita berproses menjadi lebih baik lagi, dan jangan khawatir apa yang hilang dari dalam hidup kita itu pasti akan diganti sama Allah. Keyakinan itu tadi jarang kita punya. Kenapa? Karena kita itu baru yakin ketika kita melihat buktinya. Kebiasaan kita nih, kebiasaan buruk kita itu baru bisa yakin ketika kita melihat hasilnya. Tapi kalau nggak ngelihat hasilnya, kita nggak yakin.
Tapi bagi seorang muslim, itu bisa yakin cukup dengan mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah muslim, dan kemudian dari kita mengatakan bahwa diri kita itu seorang muslim, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita ridho Muhammad sebagai Rasul kita ridho Islam sebagai agama kita. Makanya ada doa raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gitu. Itu pertanda bahwa kita itu ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, berarti hidup kita dibikin hancur tuh, ya udah kita yakin ini semuanya tuh dari Allah gitu. Hidup kita dibikin berantakan dengan kehilangan banyak hal, kita yakin bahwa ini semuanya tuh dari Allah. Kalau kita benar-benar ridho sama Allah. Tapi kembali lagi, kebanyakan orang nggak yakin karena belum melihat hasilnya. Atau nggak yakin karena emang nggak ada hasilnya. Padahal hasilnya itu pasti dari Allah. Sama seperti ketika kita mengalami kesulitan, Allah menjanjikan 2 kemudahan. Kalau kita nggak yakin-yakin amat, kita belum melihat kemudahan, kita nggak yakin tuh rumus 1:2 tuh. Gitu. Jadi balik lagi, masalah maupun ujian, itu adalah cara kita dipanggil sama Allah untuk kembali sama Allah, kembali yakin, kembali percaya, kembali mengoreksi pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita, kembali mengoreksi isi di dalam hati kita, sehingga kita itu punya yang namanya higher self. Higher self itu apa? Higher self itu adalah diri kita yang lebih tinggi lagi, bertumbuh kembali, dan sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah dengan posisi kita itu ridho dengan apapun yang Allah berikan. Karena balik lagi, Allah itu paling nggak terima kita itu jadi hamba yang nelongso. Tahu nelongso nggak? Allah itu paling nggak ridho kita itu jadi hamba yang menderita. Gitu. Makanya Allah kasih masalah itu sebenarnya, ketika Allah ngasih masalah itu Allah mikir-mikir dulu, kok ibaratnya manusia tuh Allah mikir-mikir dulu, aduh ini bakalan menghancurkan hambaku yang enggak ya gitu. Tapi kalau ini menghancurkan hambaku itu cuman sesaat, dan aku yakin setelah itu nanti dia akan bertumbuh menjadi lebih elegan lagi, lebih tenang lagi, lebih baik lagi, lebih mendekat kepadaku, maka Allah kasih masalah itu sama kita. Gitu. Jadi masalah itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menaikkan kualitas hidup kita. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman hari ini dengan riwayat, mohon maaf, diselingkuhi oleh pasangan, ditinggalkan oleh pasangan, mohon maaf, pisah dengan pasangan, yakin aja Allah itu sedang memanggil teman-teman semuanya untuk balik, melepaskan kemelekatan kita kepada dunia itu tadi, dan menjadi hamba yang lebih baik lagi. Menjadi hamba yang lebih tawakal, lebih berserah, lebih yakin, lebih syukur, dan itu lebih dari cukup. Ingat Quran surat Ad-Duha, di situ ada kata-kata bahwa Allah itu tidak membencimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Mbak Umrah tuh kadang kalau misalnya ngerasa sedih gitu ya, ngerasa sedih, ya Allah ini kok masalah nggak ada jalan keluarnya, itu harus gimana? Baca Ad-Duha, sama artinya. Di situ ada kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu khairul laka minal ula, lebih baik daripada yang awal. Yang awal itu adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita melekat kepada sesuatu atau seseorang itu. Dan di akhirnya nanti itu lebih baik menurut Allah. Gitu. Jadi dengan teman-teman mengatakan bahwa ya Allah, apapun yang Engkau berikan hari ini atau Engkau berikan di masa laluku, masa lalu kita, saya terima ya Allah, karena kita yakin bahwa akan ada hadiah indah yang kita tunggu kehadirannya. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyadari bahwa kita itu sudah melekat? Pada dasarnya kesadaran itu penting ya.
Dan ketika kita nggak sadar, itu biasanya diuji gitu. Maksudku gini, kita tidak perlu untuk menjadi sesempurna itu memastikan bahwa kita ada di ruang sadar gitu ya. Kita berada di ruang sadar, sadar terus karena kita bukan malaikat. Kita manusia biasa yang kadang kita lupa, kadang kita ngerasa udah bener tapi ternyata salah. Kadang kita juga suka kepleset, kadang kita salah-salah gitu. Dan Allah itu tahu, Allah itu tahu kalau kita itu manusia. Dan Allah mewajarkan, nggak apa-apa, kamu tuh salah tuh nggak apa-apa. Karena dari situ, kamu itu menyadari bahwa kamu tuh hamba. Coba deh kalau misalnya kita hidupnya lempeng-lempeng terus. Kayak kita nggak pernah salah terus. Pokoknya semuanya itu ditata sesempurna apa yang kita inginkan, sesempurna kita harus begini-begini, dan kita mampu untuk mendapatkannya. Coba, dari mana kita itu belajar dari kegagalan? Dari mana kita itu belajar bahwa diri kita itu seorang hamba yang bisa melakukan kesalahan? Tadi sore, sebelum, bukan tadi sore, nih, tadi habis maghrib, Mbak Umrah tuh kayak dikasih, sama Allah tuh kayak dikasih pelajaran gitu. Oh iya ya, tiba-tiba aja mikir gini, manusia itu oleh Allah, siapapun itu, mau dia presiden, mau dia nabi, mau dia rasul, dikasih apa ya, masalah, dikasih perasaan bersalah atau feeling guilty. Bahkan Rasulullah aja pernah merasa bahwa sebaik-baiknya manusia dia pernah merasa gagal, merasa bersalah tadi. Alhamdulillah. Supaya apa? Ternyata teman-teman semuanya, Allah itu pengen melihat taubat kita menjadi taubat yang sangat indah. Taubat yang indah. Makanya Allah itu nggak pernah, sekalipun nggak pernah Allah itu tuh menjudge orang-orang yang dia berdosa dengan kalimat-kalimat yang kamu tuh hamba yang berdosa gitu, enggak. Tapi Allah itu kan menyebutnya dalam Quran berapa tuh, Allah sebutnya tuh gini, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Coba, di mana Allah itu ngejudge-nya? Bentar, itu di Quran surat apa ya? Kemarin tuh Mbak Mira punya catatan. Pokoknya itu ya. Allah itu nyebutnya itu adalah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seberdosa-berdosanya kita, sehancur-hancurnya kita, seburuk-buruknya mungkin ya, kita menganggap diri kita sendiri, Allah itu nggak pernah menyebut kita sebagai hamba yang berdosa. Allah itu nggak pernah menyebut kita sebagai hamba yang nggak tahu diri, nggak hamba yang apa ya namanya, hamba yang bodoh, itu nggak pernah menyebut kayak gitu. Tapi sebutannya Allah kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang dia melakukan kesalahan, itu adalah orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dan ini bahasa Al-Quran tuh kok bahasa yang halus banget. Pada saat orang-orang itu menjudge Umira itu nggak layak lagi hidup di sini gitu. Pada saat orang-orang Quraisy itu menjudge Muhammad bahwa Muhammad itu adalah orang gila, tapi Allah itu tidak pernah menyebut Muhammad itu sebagai orang gila. Coba gimana? Jadi obatnya teman-teman semuanya itu adalah bagaimana taubat kita. Bagaimana kita setelah melakukan kesalahan. Kadang kita itu sudah menatas karena kita punya ilmunya gitu ya. Kita ngerasa punya ilmu gitu kan. Kita ngerasa punya ilmunya gini, tapi kok akhirnya tetap gini juga. Ya emang itu fitrahnya emang begitu. Karena kita itu pengen dibuat punya perasaan bersalah gitu sama Allah, supaya kita ngerasain indahnya taubat itu begini ya. Dan Allah itu sangat menunggu hambanya yang bertaubat. Makanya Allah itu senantiasa membanggakan manusia, membanggakan hambanya Allah di depan para malaikat. Disebutnya gimana, nih, lihat nih hambaku nih, coba lihat, gitu kan. Dia taubatnya itu taubat yang indah. Makanya yang dibanggakan Allah di depan iblis,
itu adalah ketika iblis itu menggoda, iblis berjanji untuk menggoda manusia untuk menjadi temannya di neraka nanti. Allah itu ngebanggain. Ini loh, hamba yang kamu goda dan dia terjerumus, dia itu tetap minta ampun sama aku. Dia itu tetap bertaubat sama aku. Dia itu tetap kembali ke aku. Setelah dia itu tuh melakukan kesalahan, dia tetap balik ke aku. Sama seperti Nabi Adam ketika beliau itu melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang yang udah Allah larang, tapi beliau tetap makan juga karena hasutan iblis gitu kan. Dan taubat beliau itu menjadi taubat yang sangat indah. Taubatnya gimana? Ada yang hafal doanya? Doanya itu doanya Nabi Adam, Robbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nanti coba dilihat artinya ya. Itu artinya tuh indah banget. Bagus banget. Intinya adalah pengakuan bahwa kita itu zolim. Kita itu rendah. Dan kita itu zolim kepada diri kita sendiri. Tidak akan mungkin kita merasa bahwa diri kita rendah ketika di dalam diri kita, keakuan kita itu belum kita lepaskan. Kemelekatan terhadap kita itu siapa, itu belum kita lepaskan. Gitu. Makanya sebenarnya sangat tidak disarankan banget kita itu memiliki kemelekatan terhadap ego kita sendiri. Nih, aku nih dokter gigi nih misalnya ya. Nih aku nih ibu rumah tangga nih. Nih aku nih udah belajar parenting ke sana kemari. Karena suatu hari Allah itu akan uji kita dengan keakuan kita itu tadi. Siapapun itu, mau ustazah, mau orang pinter, mau dosen, mau siapapun, selama dia masih ada kemelekatan kepada diri kita sendiri, kepada kebanggaan terhadap dirinya itu, maka di situ ujiannya. Gitu ya. Jadi melebar kemana-mana. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Sisil ya. Oke, jadi ternyata itu memang ini ya, memang sifatnya manusia dan kita harus ya itu menyadari bahwa kita itu ada masanya kadang nggak sadar ya, bahwa merasa tidak sadar itu adalah bukan sesuatu, it's okay gitu loh, maksudnya bukan sesuatu yang harus digimana-gimanain gitu. Karena kan ya itu yang Iya. terpenting adalah taubat, kita mau mengaku sama Allah gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Mbak Retno. Caranya untuk ikhlas melepas gimana, Kak? Sulit sekali rasanya. Apakah ikhlas itu ada? Nah, macam surat Al-Ikhlas kagak ada bahasa ikhlasnya. Nah, gimana tuh? Ya, Masya Allah ya. Ini sebenarnya inti dari yang kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya kita itu ikhlas. Bagaimana caranya kita itu melepaskan kemelekatan kita. Bagaimana kita itu berserah dan seterusnya. Jadi teman-teman semuanya, em, kalau kita balikan kepada materi ini tadi, dan Mbak Mira tuh sering banget mengalami, bukan mengalami ya, melihat. Melihat dan juga mengalami sendiri sih. Ternyata kita itu sulit untuk ikhlas itu karena satu, self-talk kita terhadap diri kita sendiri itu negatif. Self-talk negatif itu adalah penyebab terbesar kita itu kesulitan untuk merasakan emosi positif kayak ikhlas dan seterusnya. Ikhlas, syukur, berserah, yakin, dan seterusnya. Self-talk itu kan sesuatu yang kita katakan kepada diri kita sendiri dan sering kita ulang. Iya enggak? Nah, coba kita menyelam ke dalam diri kita sendiri dan kita temukan apa sih yang jadi self-talk kita selama ini ketika melihat kejadian atau sesuatu yang menyakitkan itu. Kalau self-talk kita, pikiran perasaan kita itu masih negatif, berarti kita akan butuh perjalanan yang lama untuk menuju ikhlas, karena ikhlas itu ditemukan dengan self talk itu gitu. Tapi kalau self talk kita positif, walaupun tadinya kita kurang ikhlas, tapi kita terus mengulang-ulang hamba ridho, hamba ikhlas, hamba berserah, hamba syukur, hamba yakin dan seterusnya,
maka Allah akan mudahkan kita untuk menemukan ikhlas. Tapi prosesnya itu tidak boleh melompat. Tidak boleh melompat itu artinya apa? Artinya adalah ketika kita memaksakan diri kita untuk positif, nanti jadinya toxic positivity. Nah, supaya prosesnya itu tidak melompat, kita perlu mengakui dulu bahwa kita memang menyimpan emosi negatif. Gitu. Emosi negatif itu dideteksi dari apa? Dideteksi dari ganjelan yang kita rasakan. Paling dekatnya itu adalah ganjelan yang kita rasakan. Itu. Contohnya tadi, kemarin tuh Mbak Omra baru ngerasain sendiri ya. Ketika mendengar kata-kata London, ketika seseorang itu bercerita London, itu kok rasanya itu ada yang bergetar gitu. Terus habis itu Mbak Omra coba sadari bahwa ada getaran di dalam hati, berarti aku sedang menyimpan trauma terhadap kata London. Ada apa dengan kata London? Gitu. Akhirnya Mbak Umrah ingat-ingat, ada apa ya dengan kata London ya? Oh, ternyata dulu pernah ada memori yang kurang menyenangkan terhadap seseorang yang pergi ke London. Gitu. Sehingga ketika mengingat itu, bawaannya itu ada ganjelan gitu ya. Dan saat itu juga Mbak Umira menyadari, satu sadar ya, menyadari bahwa saya ada trauma dengan kata London itu tadi karena memori yang ini. Hari ini aku melepaskan, ya jadi yang pertama aware atau sadar, yang kedua itu adalah melepaskan emosi kita yang menempel pada kata London itu. Hari ini juga aku mengizinkan diriku untuk berbahagia. Hari ini juga aku mengizinkan diriku untuk memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, memaafkan hal yang buruk yang pernah menimpaku dan aku ridho. Apapun pilihan Allah, aku yakin, aku berserah, aku ikhlas, aku pasrah. Self-talk itu tadi sering disebut dengan hipnoterapi. Jadi teman-teman kalau mau ikut hipnoterapi itu bayarnya lumayan ya. Info terakhir tuh kalau nggak salah 3,5 atau berapa gitu. Tapi kalau mau ikut nggak apa-apa, itu bagus banget. Ya, jadi di hipnoterapi itu mengubah cara kita berbicara kepada diri kita sendiri sehingga walaupun nggak bisa instan, tapi kita berproses dan kita mengakui bahwa apa ya, kita bisa menemukan ikhlas dengan izin dan bantuan dari Allah, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya ikhlas? Self talk. Self talk itu bisa dengan afirmasi ya, dengan afirmasi kalau Mbak Mira itu sering praktikin afirmasi di pagi hari. Habis subuh itu sering self talk sama diri sendiri. Terima kasih dan aku izinkan diriku untuk bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Aku izinkan diriku untuk bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Aku mengizinkan diriku untuk menerima hal-hal baik, menerima kekayaan, menerima cinta, menerima apa namanya, kebahagiaan dari orang-orang di sekitarku. Karena biasanya orang yang dia punya self-talk negatif, dia itu susah bahagia dan susah dibahagiakan. Gitu. Terus atau yang kedua itu scripting. Scripting itu dengan nulis. Nah, ini Mbak Mira satu buku ini isinya adalah journaling, namanya jurnal syukur. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya ini tanggal berapa ya? Juli 2022. 2023. Nah, bisa lihat nggak, teman-teman? Di sini Mbak Mira nulis, aku baik, rezekiku baik, finansialku meningkat, jodoh mendatangi dengan cepat, aku berangkat ke Baitullah, dan seterusnya. Dan ini menurut Mbak Mira, walaupun agak tersendat-sendat ya, ini bawa energi yang luar biasa. Gitu. Jadi bisa dengan visualisasi, dengan afirmasi, atau dengan menulis jurnal syukur. Gitu. Dan satu lagi mindsetnya, kalau mau merasa ingat
kata-katanya Umar bin Khattab tadi, letakkanlah dunia ada di dalam genggamanmu dan Allah ada di dalam hatimu. Berarti di situ bagaimana sebenarnya kita itu bertanya caranya kita itu bisa mengingat Allah terus gitu ya, bisa mengingat Allah terus. Nah, gimana caranya kita bisa mengingat Allah terus? Allah itu sediain sholat. Sholatnya kita itu kadang sholat yang autopilot. Sholat yang autopilot itu gimana? Sholat yang keburu-buru. Sehingga kita kurang mindful dalam sholat itu. Akui aja, Mbak Umira juga sering kayak gitu. Apalagi kalau misalnya habis ini, habis ini, habis ini. Ada ini, ada ini, ada ini. Kayak gitu kan. Kita jadi kurang mindful sholatnya. Padahal sholat itu adalah bahasa cinta kita kepada Allah. Sebutan-sebutan dalam sholat itu kalau kita maknai itu dalam banget. Pada saat kita sujud, sebutannya kan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan yang paling tinggi wa bihamdi daripada ciptaannya. Artinya, sesuatu yang kemudian kita ngerasa besar, itu tidak lebih besar daripada Allah itu sendiri. Dan sesuatu yang kita anggap besar itu sebenarnya nggak ada. Karena yang lebih besar, yang lebih tinggi, itu ada, yaitu Allah. Andai Allah itu detik itu juga melenyapkan sesuatu yang kita anggap besar itu tadi, masalah misalnya, atau ketakutan-ketakutan kita, mudah bagi Allah. Karena Allah sendiri yang satu, yang lainnya itu nggak ada. Makna dari Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu kan kayak gitu. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah itu sendiri. Gitu. Jadi dengan kita menyadari bacaan-bacaan sholat kita sebenarnya akan menuntun kita menuju keikhlasan yang sebenarnya. Gitu. Jadi dengan kalau Mbak Umira tuh sering sebut itu adalah bukan Mbak Umira sering sebut, tapi guru Mbak Umira sering sebut itu adalah dengan energi zikir. Zikir itu adalah artinya mengingat. Kita sama Allah itu dikasih sholat, dikasih waktu sholat 5 kali dalam satu hari. Artinya 5 kali dalam satu hari itulah kita mengingat Allah. Dan barang siapa mengingat Allah, maka Allah itu akan mengingatnya di waktu dia sempit. Di waktu dia ada masalah. Di waktu dia itu lagi berantakan, Allah itu mengingat kita gitu. Kalau kita selalu mengingat Allah. Ingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, diam, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita kesulitan untuk merasa ikhlas, Allah akan mudahkan kita untuk menemukan ikhlas itu tadi. Asal kuncinya adalah zikrullah. Gitu. Jadi banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin mengingat Allah, banyak-banyakin mengamati kebesaran Allah, sehingga kita ngerasa bahwa apa yang kita takutkan itu sebenarnya nggak ada. Apa yang kita anggap besar itu sebenarnya nggak ada. Karena Allah lah yang maha besar. Coba deh bayangin, seandainya Allah itu melenyapkan dunia ini dan seisinya, dan semua ini menjadi ruang hampa, nggak ada isinya apa-apa, seperti langit yang kita kira ruang hampa itu. Bisa nggak? Bisa. Karena Allah itu maha berkuasa gitu. Dan kita nggak punya kuasa apa-apa. Gitu kurang lebih ya. Jadi dengan energi zikir itu, cobain deh. Diniatkan benar-benar untuk zikir itu mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan menemukan ikhlas di situ. Gitu Mbak Ratma, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Masya Allah. Iya. Nah, 5 waktu itu kan minimal ya. Karena kan ada sholat ini ya, sholat sunnahnya. Ada juga tahajudnya ya termasuk itu. Jadi minimal 5 kali lah ya. Minimal 5 kali kita terkonek sama Allah gitu ya. Oke, semoga cukup ya. Cukup menjawab juga. Mbak Retno juga bilang, terima kasih Kak insight-nya. Berarti sudah menjawab. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan lebih dari 10 menit dari akad yang kita janjikan tadi ya, teman-teman. Masya Allah, malam ini semoga
Semoga teman-teman kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi timbangan pahala untuk Mbak Umira sebagai yang berbagi ilmunya untuk kita semua, dan semoga setelah ini bisa menjadi langkah awal untuk kita mulai untuk mudah melepaskan kemelekatan itu. Biar apa? Biar kita lebih tadi ya ringan gitu ya. Tadi kan katanya kalau misalnya nggak bawa tas itu ringan, enak, enteng gitu ya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakillah khair Mbak Umira sudah menyempatkan waktunya berbagi sama kita-kita semua. Masya Allah. Peluk jauh dari Magelang, peluk jauh dari teman-teman RFT ya, tim RFT untuk teman-teman semuanya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar RFT selanjutnya. Bye-bye. Sisil izin akhiri ya.